admin ini ada dua yang penting untuk kita ketahui sebagai pemula analitik, yaitu peristiwa dan peristiwa utama. Nah, di peristiwa ini kita mengetahui peristiwa untuk mengukur interaksi atau kemunculan orang di web. Nah, sekarang kita masuk ke laporan, ringkasan laporan. Di sini kita dapat melihat penggunanya yaitu 40.000, kemudian dari negara mana aja, kota mana, aktivitas pengguna dalam waktu ke waktu juga. Nah, ini pengguna barunya sekitar 35.000. Lalu di sini juga ada waktu engagement rata-rata 32 detik. Kemudian ke bagian real time, di sini kita dapat melihat negara-negara yang menggunakan Google Merchandise pada waktu 30 menit terakhir. Di sini kita juga dapat mengetahui pengguna menggunakan device apa, bisa desktop, mobile, atau tablet. Nah, kita kembali ke Google Analytics yang telah kita buat pakai website WordPress tadi. Nah, kalau di Google Analytics kita ini kita dapat mengganti sesuai dengan yang kita butuhkan, sesuai dengan website kita. Nah, tapi karena kita memakai Google Analytics akun demo, jadi kita tidak bisa menggantinya karena itu punya Google. Kemudian kita balik lagi, klik laporan, terus lihat klik akuisisi pengguna. Nah, ini adalah tampilan dari akuisisi pengguna. Nah, di kiri atas ini sendiri menjelaskan dari mana website kita datang. Kemudian ini terdapat direct, misalkan berarti ada 8 orang yang masuk ke website si Google. Kemudian ada organic search. Nah, organic search ini di Google, misal kita mau membeli topiknya Google, nah itu masuk ke organic search. Kemudian kalau performal itu dari pihak ketiga, misal dari website A atau website B, juga tadi sosial media. Kemudian terdapat juga paid search. Nah, ini berasal dari Google Ads yang kalau kita ketik pakai kata kunci, misal beli kaos Google, terus muncul paling atas, muncul iklan, nah itu paid search. Nah, di sebelah kanannya itu secara total ya. Nah, ini bisa diganti sesuai sama punya kita. Jika kita memakai punya kita, bukan memakai demo ACC. Nah, kalau yang terpenting, jika kita menjadi seorang analis, nah di bawah ini yang penting. Data yang terpenting yaitu dimensi dan matriks. Nah, kita bisa melihat pengguna baru, kemudian sesi engagement. Jika dipencet ini, akan muncul penjelasan yang dijelaskan oleh Google Analytics. Nah, misalnya dari data organik, kita tahu bahwa organik ini tidak berbayar, tapi paling banyak menghasilkan cuan. Nah, kemudian kita masuk ke akuisisi traffic. Nah, akuisisi traffic ini orangnya bisa dihitung 3 kali, jadi sumber datanya dihitung 3. Kalau atasnya ini sama kayak akuisisi pengguna penjelasannya, nah langsung ke bawah. Nah, ini yang masuk bisa dihitung dari direct, kemudian organik dan level, karena dilihat per trafficnya, per sessionnya. Dan kalau dari atasnya ini sama seperti akuisisi pengguna, intinya kita melihat dari mana pengguna datang. Kemudian kita masuk ke laporan engagement, yaitu ngapain aja sih orangnya. Dimulai dari ringkasan. Bila di laporan ringkasan engagement rata-rata, nah ini tuh orang stay di website Google berapa lama. Nah, di sini waktu engagement rata-ratanya yaitu sekitar 31 detik. Dan sesi engagement per pengguna yaitu 6. Nah, di sini juga kita bisa melihat metrik lainnya. Juga ada halamannya pada kemudian masuk ke peristiwa. Ini adalah segala aktivitas penting yang dilakukan oleh pengguna Google Maps. Kita lihat di sini ada namanya page view, user engagement, view promotion, dan lain-lain.
bawah, nah ini terdapat nama peristiwanya. Untuk page view jumlah peristiwanya 117, terus total penggunanya 41.000, jumlah per penggunanya itu 2,93. Nah, ini kita bisa melihat pendapatan totalnya yang paling banyak. Nah, bisa dilihat total pendapatan total paling banyak itu purchase. Kemudian purchase ini bisa diklik. Nah, kita dapat mengetahui nih jumlah peristiwanya 326, total penggunanya 306, dan jumlah peristiwanya 1,1. Terus terdapat jumlah peristiwa oleh negara juga. Ini paling banyak United States. Juga kita dapat melihat gendernya juga, perempuan atau laki-laki, dan peristiwa prosesinya berapa detik kita juga dapat melihatnya. Kemudian ada halaman dan layar, kita langsung klik aja. Nah, ini adalah tampilan dari halaman dan layar untuk laptop Google Analytics. Intinya bagian atas untuk halaman mana yang paling sering dilihat. Nah, di sebelah kiri bawah ada nama halamannya. Untuk metrik ini kita cek dimensi itu ada halaman. Oh, yang paling banyak dilihat ini di sini. Yang lanjut ke halaman landing. Nah, apa bedanya dengan halaman landing? Halaman landing capture di bagian ini itu yaitu para user pertama kali masuk dari mana. Nah, ini Google Stationery misal akan menjadi landing pertama, walaupun pindah-pindah ke berbagai tempat, tapi akan dihitung landing pertama kalinya yaitu di Stationery. Intinya pertama kali masuk lewat mana. Kemudian ada juga namanya laporan e-commerce. Nah, ini berguna untuk kalian yang punya website e-commerce. Langsung klik aja di monetisasi. Nah, ini adalah tampilan dari monetisasi. Di sini intinya penjualan untuk website e-commerce. Di sini kita bisa melihat pendapatan dari Google Merchant itu berapa. Di sini ada penghasilannya yaitu $39.000 dan pendapatan pembelian yaitu $39.000. Lalu kemudian di bawahnya, nah di sini ada total pembelinya yaitu 306 dengan pembeli pertama kalinya itu 267. Kemudian ke bawahnya lagi, nah ini terdapat pendapatan pembeli rata-rata per tahunnya yaitu di sini ada $2. Terus item yang paling sering dibeli juga ada yaitu Google Retail. Kemudian ke bawahnya lagi yaitu ada item yang dibeli oleh pembeli, nah tapi tidak muncul daftar namanya oleh Google. Terus di sini juga item dalam promosi, ini juga ada colors of the season yaitu 23.000. Kemudian di sini juga ada pembelian e-commerce. Di sini kita dapat melihat item mana menurut Google itu paling laris. Terus kita bisa melihat juga item mana yang ditambahkan ke keranjang. Ini kita bisa melihat item mana yang paling laris. Terus ini tambahkan ke keranjang juga berapa. Kemudian item yang dibeli berapa. Misalkan Chrome Dino Warm and Cozy Accessories Pack ini bisa dilihat itemnya itu 889, kemudian ditambahkan keranjang 187, terus item yang dibeli itu 18. Kemudian masuk ke perjalanan pembelian. Nah, kemudian kita di sini bisa melihat perjalanan pembeliannya itu gimana funnelnya. Terus di bawahnya kita juga dapat melihat paling banyak itu pengguna menggunakan device apa. Nah, ini paling banyak itu ada desktop, kemudian ada mobile, tablet, dan terakhir itu ada smart TV. Nah, kemudian kita ke proses check out. Nah, di sini kita melihat yang mulai check out itu 689. Kemudian kita dapat melihat juga perangkat yang digunakan pengguna itu yang paling banyak pengguna gunakan itu desktop sekitar 567, terus kirimannya 455, menambahkan pembayarannya 420, terus pembeliannya 270. Kemudian kita lanjut ke bagian promosi. Di sini kita dapat melihat promosi menurut nama promosi item dari waktu ke waktu. Di sini ada colors of the season dan lain-lain. Juga kita dapat melihat promosi item di klik menurut nama promosi item.
32.936. Kemudian kita lanjut ke laporan retensi. Nah, di laporan retensi ini kita dapat melihat pengguna baru dan pengguna yang kembali. Di sini pengguna barunya 36.000 dan pengguna yang kembali yaitu 6,9 ribu dalam kurun waktu 28 hari terakhir. Di sini juga dapat melihat retensi pengguna berdasarkan kelompok, terus retensi pengguna selama 40 hari terakhir. Nah, ini hari kelima, hari ke-12 itu berbeda-beda. Terus kita dapat melihat interaksi pengguna juga yang setiap harinya juga berbeda. Terus kita juga dapat melihat nilai umurnya dalam 120 hari terakhir. Nah, kemudian kita masuk pada bagian user, yaitu di ringkasan. Nah, di bagian user ini kita dapat melihat pengguna dari negara mana saja. Nah, ini negara yang paling banyak yaitu tadi United States. Terus kita dapat melihat pengguna dalam 30 menit terakhir itu juga ada 32 pengguna per unit dan paling banyak juga dari United States. Terus kita juga dapat melihat kotanya juga. Ini kotanya paling banyak ada di New York. Terus kemudian kita dapat melihat gender juga, ada male dan female. Terus minat paling banyak yang diminati itu ada teknologi. Kemudian pengguna oleh usia juga paling banyak 18 sampai 24 tahun. Terus pengguna bahasanya juga paling banyak Inggris. Lalu kemudian kita masuk ke detail demografi. Nah, di sini kita dapat melihat pengguna menurut negara dari waktu ke waktu. Nah, ini ada United States, terus paling tinggi juga tetap United States. Terus kita juga dapat melihat United States penggunanya berapa. Ini ada 27.000, terus pengguna barunya ada 24.000, terus sesi engagementnya juga ada 16.000 dan lain-lain. Kemudian ininya juga kita bisa ubah. Nah, misalkan ini berdasarkan kota. Nah, di sini yang paling banyak tuh New York. Kemudian kita langsung lanjut saja ke audiens. Nah, kita di sini kita dapat melihat audiens secara keseluruhan. Di bagian ini kita dapat mengelompokkan, kita dapat menentuin sendiri, kita bisa membuat kelompok berdasarkan negara dan minat yang paling banyak diminati jika kita menggunakan akun Google Analytics website kita sendiri. Nah, di audiens kita dapat melihat audiensnya namanya siapa, terus pengguna siapa, penggunanya siapa, pengguna barunya berapa, terus melakukan sesi berapa, kunjungan per sesinya berapa. Nah, itu kita bisa melihat semua. Nah, kemudian kita masuk ke bagian teknologi. Nah, teknologi ini lebih ke live-nya terus OS-nya. Jadi bisa dilihat dari platform mana, terus pengguna dalam 30 menit terakhir itu dari platform apa, teratasnya. Nah, itu dari web, terus sistem operasinya apa. Nah, ini paling banyak digunakan yaitu Android. Dan penggunanya itu paling banyak melihat melalui web atau desktop. Nah, ini browser paling banyaknya juga ini dari Chrome. Terus pengguna oleh kategori perangkatnya juga ini paling banyak desktop, terus ada mobile, dan yang terakhir itu ada tablet. Nah, ini juga resolusi layarnya juga ada. Nah, kemudian masuk ke detail teknologi. Nah, detail teknologinya ada snapshot dan tabel. Nah, tabel ini kita bisa ganti dimensinya. Nah, ini kita bisa melihat nih, Chrome itu penggunanya paling banyak. Nah, bisa dilihat pengguna barunya berapa, sesi engagementnya berapa, dan lain-lain. Terakhir yaitu membuat laporan Google Analytics. Nah, kita klik jelajahi. Kita bisa bikin laporan berdasarkan kebutuhan kita sendiri. Nah, di sini banyak orang yang membuat eksplorasinya sendiri. Nah, contoh nih, kita buat kosong untuk membuat contohnya laporannya isinya gimana aja. Nah, di dalam
laporannya tuh ada ini aja. Nah, sekian penjelasan Google Analytics akun demo.